Sedekah sesudah orang tua kita meninggal hitung sebagai berbakti baik, sama dengan berbakti baik di masa hidup mereka. Jangan lupa mendoakan orang tua setiap waktu dan setiap saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan bersama ceramah dari guru kita, Syekh Ali Jaber, tentang amalan terbaik untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama tayangan berikut ini. Bapak Ibu jemaah sekalian, hari kiamat saudaranya akan melarikan diri daripada saudaranya, sampai orang melarikan diri daripada ibu dan bapaknya. Ayahnya panggil, anakku, aku habiskan tenaga, aku habiskan harta, aku habiskan waktu untuk memberi yang terbaik untukmu, pelajaran yang terbaik, pendidikan yang terbaik, ilmu yang terbaik. Saya ingin kamu lebih baik daripada diriku. Kesini anakku. Anaknya lari, tidak mau dekat. Semua suami bakal lari dari istri, dan istri lari daripada suami. Jangankan hanya istri, orang tua lari daripada anak, anak pun lari daripada orang tua. Bisa enggak Bapak Ibu dibayangkan? Mohon maaf kalau difikirkan tak masuk akal, tidak bisa dibayangkan. Kenapa mereka masing-masing melarikan diri? Ada apa? Peristiwa yang dahsyat, hari kiamat yang begitu besar dan agung, sampai orang semua melarikan diri. Kenapa ya Allah? Ada apa? Allah jelaskan ada apa. Setiap orang di hari itu memiliki urusan yang menyibukkan. Semuanya sibuk. Sibuknya apa? Sibuk menunggu hisab, sibuk menunggu turunnya Allah, sibuk menunggu keputusan Allah. Satu kelompok masuk surga, satu kelompok masuk neraka. Aku dari yang mana? Ayahnya datang, anakku. Tak ada lagi urusan sama ayahku. Saya lagi berfikir apakah saya masuk surga atau masuk neraka. Karena tidak ada 3 golongan, ada 2 golongan. Makanya semua pada sibuk fikirannya, semua pada lari sana sini. Tak ada yang bisa diam di tempat, karena semuanya takut dihukum oleh Allah masuk neraka. Semua pada takut. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul, nafsi nafsi Allahumma sallim sallim, diri sendiri, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Kalau para nabi saja doanya mohon diselamatkan, kira-kira kita manusia yang biasa apa yang kita bisa ucapkan? Hanya satu yang dialah mencari ibunya dan mencari bapaknya. Dia satu-satunya. Semua anak pada lari, sampai ayah panggil, anakku, aku sudah habiskan ratusan juta supaya kamu belajar di Inggris, kamu belajar di Jerman, kamu dapat jurusan tertinggi, university terkenal. Tolonglah kesinilah sama ayahmu. Tak bisa. Tak ada gunanya ratusan juta habis untuk kita membawa anak kita ke luar negeri. Semua anak melarikan diri. Hanya satu yang berkenan, ikhlas, sungguh-sungguh. Dia menejar, bahkan mencari orang tuanya. Tahu enggak siapa dia? Penghafal Al-Quran. Orang tua awam, orang tua petani, orang tuanya bodoh, orang tuanya tidak bisa baca Quran, buta huruf, anaknya sudah menjadi penghafal Al-Quran. Semua orang pada lari daripada keluarganya. Orang tua lari daripada anak, anak pun lari daripada orang tuanya. Kecuali anak penghafal Al-Quran.
dia datang berkata, ayahku, ibuku, kesinilah sama saya, dan ia hadiahkan mahkota di atas kepala orang tuanya, dan mahkota itu bersinar lebih cahaya lebih daripada sinar matahari. Allahu Akbar. Bahagia keluarga yang mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Dan selalu saya tingkatkan, kalau orang tua gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Walaupun satu dari anggota keluarga, satu aja bisa hafal Al-Quran, dia akan mampu menhadiahkan mahkota, bahkan mampu memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Itu keistimewaan Ahlul Quran. Ternyata orang penghafal Al-Quran mulia di dunia, mulia lagi di akhirat. Bapak Ibu, kangen gak kita sama orang tua kita yang sudah meninggal? Ada banyak yang hadir, saya tahu orang tuanya sudah tidak ada. Rindu gak sama orang tuanya? Kangen gak sama orang tuanya? Coba Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, tolong renungkan fikirannya. Tunduk kepalanya. Tolong ikuti cerita saya. Tolong tunduk kepala dan dengar baik-baik, dan perhatikan. Saya akan menyampaikan sebuah cerita dari hati ke hati. Mudah-mudahan bisa menyadarkan Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, saya mohon semuanya tunduk dan dengar baik-baik. Jangan terganggu fikiran dengan kesibukan hal yang lain. Tolong dengar baik-baik apa yang saya sampaikan. Cuba bayangkan Bapak Ibu, di saat anda malam hari, tolong dibayangkan dalam bayanganmu, dalam fikiranmu apa yang saya sampaikan. Bayangkan malam hari kita bangun dari tidur, kita ambil air wudu, kemudian kita salat tahajud. Di dalam sujud kita meneteskan air mata ketika kita ingat orang tua kita, dan kita berdoa, Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Begitu selesai sujud, kita duduk tahiyat. Begitu selesai tahiyat dan ucapin salam, kita sedang duduk muhasabah diri, dan kita ingat di masa orang tua kita yang masih hidup. Orang tua kita sudah tidak ada lagi. Kita membayangkan bagaimana orang tua kita sekarang di alam kubur. Bagaimana mereka bisa merasakan kehidupan di kuburan yang sempit dan gelap. Selalu doa kita dicurahkan untuk kedua orang tua kita. Tiba-tiba di saat kita lagi nangis di atas sajadah, menghadap kiblah dan bermunajat kepada Allah untuk orang tua kita, tiba-tiba kita merasa tersentuh dari tangan di atas kepala kita dari belakang. Kita merasakan betapa hangatnya tangan orang tua kita, dan tiba-tiba kita tengok ke belakang, melihat ke belakang, ternyata yang menyentuh kepala kita adalah ibu kita sendiri, ayah kita sendiri, yang selama ini kita merindukan, yang selama ini kita hanya mampu mendoakan karena mereka sudah tidak ada lagi. Mereka memeluk kita dan kita berkata, ayah, ibu, mohon dimaafkan. Mungkin selama mereka masih ada, banyak kekurangan kita, belum bisa berbakti baik sama mereka. Dan kita ingat, setiap titisan air mata di wajah orang tua bisa mengundang azab dan membuka pintu neraka, dan setiap senyum di wajah orang tua bisa mengundang rahmat dan membuka pintu surga.
Kita minta tolong sama ibu dan ayah, mohon dimaafkan, karena di masa hidup kalian kami tidak bisa berbakti baik dengan sungguh-sungguh. Banyak kami salah sama orang tua kita. Bayangkan jamaah sekalian, kalau kita di hari kiamat, yang barangkali ada di antara jamaah yang sudah lama berpisah dengan orang tuanya, sudah terpisah dengan kematian orang tuanya. Kita datang hari kiamat melihat orang tua dari posisi yang jauh, tapi karena kita bukan ahlul Quran, atau orang yang mencintai Al-Quran, atau orang yang memfasilitasi para penghafal Al-Quran, kita tidak bisa apa-apa. Sudah cukup berpisah di dunia, masa juga berpisah lagi di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami ya Allah. Ya Allah, rahmatilah orang tua kami ya Allah. Makanya bahagialah keluarga yang memiliki para penghafal Al-Quran. Walaupun satu dari anak kita penghafal, satu dari cucu kita penghafal Al-Quran. Kalau tidak ada di antara keluarga kita penghafal Al-Quran, jadikan hartamu, sedekahmu, tanahmu, rumahmu menjadi saksi dan wakaf untuk Al-Quran, supaya besok kita mampu menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua kita, walaupun kita belum hafal Al-Quran. Walaupun tidak hafal Quran, masih kita bisa menghadiahkan mahkota untuk kedua orang tua melalui sedekah yang terbaik, melalui wakaf yang terbaik, untuk kita membantu dan memfasilitasi para penghafal Al-Quran. Bapak Ibu, mari kita sama-sama ucapkan, Rabbi ghfir lahuma, Rabbi ghfir lahuma, Rabbi ghfir lahuma, warhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami, rahmatilah orang tua kami, jadikan orang tua kami mulia di sisimu dunia akhirat. Ya Allah, izinkan kami dipertemukan kembali sama orang tua kami ya Allah di dalam surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi ighfir lahuma warhamhuma, Rabbi ighfir lahuma warhamhuma, Rabbi ighfir lahuma warhamhuma, Rabbi ighfir lahuma warhamhuma, Rabbi ighfir lahuma warhamhuma كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا، كما ربياني صغيرا. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya akhiri dengan dua nasihat. Setiap Bapak Ibu bersedekah, mohon jangan lupa niatnya untuk orang tua. Jangan lupa niatnya untuk orang tua. Setiap kali bersedekah, sekecil apapun, ya Allah, aku mohon titipkan pahala sedekah ini untuk kedua orang tua kita. Itu namanya berbakti baik sesudah orang tua kita meninggal. Wakaf kita, tanah kita, rumah kita, apapun yang kita mampu, ketika kita niat untuk diwakafkan, ya Allah, aku mohon niat wakaf ini untuk kedua orang tua. Sedekah sesudah orang tua kita meninggal terhitung sebagai berbakti baik, sama dengan berbakti baik di masa hidup mereka. Yang kedua,
jangan lupa mendoakan orang tua setiap waktu dan setiap saat. Bukan hanya di saat salat, pas lagi naik motor, lagi bersama anak, betapa kita merasa kasih sayangnya kepada anak. Kita ingat di masa kecil kita, sama orang tua luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Makanya ketika kita terapkan kasih sayang kepada anak, tolong jangan lupa ingat orang tua kita, dan kita ucapkan Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Mudah-mudahan di antara kita bisa menjadi keluarga Al-Quran. Di antara anak dan keturunan kita bisa menjadi penghafal Al-Quran, yang kita bisa hadiahkan untuk orang tua kita, yang kita bisa hadiahkan untuk keluarga besar kita. Mudah-mudahan perjuangan kita bersama untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Ini program bukan milik Ali Jabir, tapi saya harap menjadi milik kita bersama. Perjuangan kita bersama, amal salih kita bersama. Orang munafik bekerja keras, menghabiskan tenaga, menghabiskan waktu, menghabiskan harta, menghabiskan umurnya untuk menghancurkan Islam, menghancurkan umat Islam. Kita tidak boleh kalah sama orang munafik, dan harus kita bekerja keras bekerja, dan juga sungguh-sungguh beramal. Kita menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan fisik dan kesehatan kita, bahkan menghabiskan harta kita untuk Al-Quran dan untuk anak-anak kita menghafal Al-Quran, dan kita memfasilitasi dan memimpin mereka. InsyaAllah akan terhitung sebagai Ahlul Quran di dunia dan Ahlul Quran di akhirat. Kalau orang munafik bekerja keras untuk menghancurkan kita, kita tidak ada niat buruk. Kita pula bekerja keras, tapi kita tidak ada niat menghancurkan mereka. Justru kita membawa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Walaupun sama musuh kita, kita dianjurkan untuk membawa akhlak Nabi Muhammad, ikhlas, sabar, ridha, pemaaf, dan senantiasa tidak membalas dendam dan tidak membalas keburukan. Itu Islam kita. Itu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan sesama muslim kita bermulia akhlak, sesama non muslim beda agama kita harus tunjukkan akhlak yang mulia, karena itulah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bangkitkan akhlak Rasulullah. Mari kita terapkan akhlak Rasulullah. Mari kita amalkan akhlak Rasulullah. Mari kita buktikan akhlak Rasulullah dalam kehidupan kita, karena orang yang permulia akhlaknya akan terjamin menjadi orang dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat kepadaku, kata Rasulullah, orang yang paling mulia akhlaknya. Siap menjadi ahlul Quran, pencinta Al-Quran, berakhlakul Quran, berakhlak Nabi Muhammad. Bapak Ibu, yang kita hadapi di Indonesia bukan krisis pemerintah, bukan krisis ekonomi, bukan krisis politik, bukan krisis DPR, bukan krisis undang-undang. Yang kita hadapi adalah krisis akhlak Nabi Muhammad. Kalau kita bisa bangkitkan akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan kita sehari-hari, insya-Allah Allah akan hadirkan pemimpin yang akhlaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan harap akan datang pemimpin di negeri ini membawa akhlak Rasulullah, meniru akhlak Rasulullah. Kita sebagai umat Islam belum memiliki nilai akhlak Nabi Muhammad.
Terapkan akhlak Nabi Muhammad di rumah, terapkan akhlak Nabi Muhammad di pasar, terapkan akhlak Nabi Muhammad di masjid, terapkan akhlak Nabi Muhammad di jalan, terapkan akhlak Nabi Muhammad di pasar, di kantor, dimanapun kita berada, kita tunjukkan akhlak Nabi Muhammad. InsyaAllah akan Allah anugerahkan muncul di tengah kita orang pemimpin yang adil, amanah, jujur, ikhlas. Karena itulah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.